Teori permintaan merujuk pada perangkat kontekstual yang menjelaskan hubungan antara harga suatu produk atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Teori permintaan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memberi barang ataupun jasa, termasuk harga, pendapatan konsumen, preferensi, harga-harganya, pengganti, atau faktor-faktor lainnya. Teori permintaan didasarkan pada prinsip bahwa dengan peningkatan harga, jumlah yang diminta cenderung menurun, sedangkan dengan penurunan harga, jumlah yang diminta cenderung meningkat. Selain itu, teori permintaan juga mempertimbangkan bahwa faktor-faktor yang lain seperti pendapatan konsumen, preferensi konsumen, dan harga barang pengganti juga berpengaruh terhadap permintaan. Dalam teori permintaan, terdapat konsep elastisitas permintaan yang mengangkut sejauh mana perubahan harga dan mempengaruhi perubahan permintaan dapat membantu menganalisis sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga dan memberikan wawasan tentang bagaimana konsumen akan merespon perubahan dalam faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Hubungan jumlah permintaan dan harga. Ketika harga suatu barang menurun atau murah, maka jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat karena harga barang tersebut lebih terjangkau oleh konsumen. Tapi, jika harga suatu barang naik atau mahal, maka jumlah permintaan akan menurun. Oleh karena itu, harga barang dengan permintaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan antara harga dengan permintaan dapat dilihat dari hukum permintaan, yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Permintaan yang diminta dalam ekonomi merujuk pada jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu. Jumlah yang diminta akan meningkat jika harga turun dan sebaliknya. Ini mencerminkan hukum permintaan yang menyatakan bahwa dengan asumsi semua hal lain tetap, terdapat hubungan terbalik antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah yang diminta meliputi pendapatan konsumen, preferensi harga barang lain, dan faktor-faktor lainnya. Analisis merupakan elemen penting dalam pemahaman perilaku pasar dan pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya adalah permintaan terhadap bagian D. Dalam jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli, konsumen pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua adalah merupakan kumpulan dari tingkat jumlah yang diminta atau kuantitas D sehingga membentuk kurva permintaan. Berikut adalah tabel perubahan permintaan barang. Harga barang X RP sama dengan 100, kuantitas barang X yang diminta unit adalah 10, maka titik korespondensinya adalah A. Harga barang X 110, kuantitas barang X yang diminta adalah 8, maka titik korespondensinya adalah B. Harga barang X 120, kuantitas barang X yang diminta adalah 6, maka titik korespondensinya adalah C. Harga barang X 150, kuantitas barang X yang diminta adalah 1, maka titik korespondensinya adalah B. Dan berikut adalah kurva permintaan barang. Contoh soal dari kurva permintaan barang. Harga beras rupiah per kilogram merupakan 0. Jumlah beras yang diminta jika pendapatan rata-rata rumah tangga adalah 1.000 per ton merupakan 100. Jika harga beras merupakan 2.000, maka jumlah beras yang diminta merupakan 80. Jika harga beras yang diminta 4.000, jumlah beras yang diminta
merupakan 60, begitupun selanjutnya. Berikut merupakan kurva permintaan tersebut. Pergeseran kurva permintaan. Walaupun penentu utama besarnya permintaan adalah harga, namun banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyaknya faktor lain. Oleh sebab itu, di dalam melakukan analisis mengenai teori permintaan juga perlu melakukan analisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan, bahkan dapat menggeser kurva permintaan. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, itu disebabkan oleh faktor-faktor lain, barang, jasa itu sendiri, yaitu pendapatan, harga, jasa lain, selera, dan lain-lain. Misalnya, peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga, ceteris paribus, atau menggeser kurva permintaan ke arah kanan secara sejajar sehingga akan meningkatkan jumlah beras yang diminta pada setiap harga beras. Nah, lalu perubahan faktor-faktor lain selain harga, yaitu barang itu sendiri, akan menyebabkan perubahan permintaan. Nah, setiap perubahan yang menambah jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli untuk berbagai tingkat harga akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Setiap perubahan yang mengurangi jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli untuk berbagai tingkat harga akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Nah, apabila terjadi yang mengakibatkan jumlah permintaan naik untuk berbagai tingkat harga, kurva permintaan akan bergeser. Contohnya, Organisasi Kesehatan Internasional menemukan fakta bahwa yang makan es krim secara rutin akan hidup lebih sehat dan berumur lebih panjang. Nah, penemuan ini akan meningkatkan permintaan pada es krim pada berbagai tingkat harga. Pembeli ingin membeli lebih banyak, kurva permintaan es krim akan bergeser. Setiap perubahan yang meningkatkan jumlah permintaan barang pada berbagai tingkat harga, seperti penemuan khayalan terhadap manfaat es krim dari WHO, menggeser kurva permintaan ke kanan. Hal ini disebut dengan kenaikan permintaan. Sebaliknya, setiap perubahan yang mengurangi jumlah permintaan barang pada berbagai tingkat harga menggeser kurva permintaan ke kiri, dan hal ini disebut dengan penurunan permintaan. Ada beberapa faktor yang menggeser kurva permintaan. Faktor yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan. 2. Harga barang terkait. 3. Selera. 4. Ekspektasi. 5. Jumlah pembeli. Sekian, itu saja materi dari saya. Silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya adalah pengaruh faktor-faktor permintaan terhadap harga. Beberapa faktor permintaan yang dapat mempengaruhi harga yaitu yang pertama, elastisitas permintaan. Jika permintaan terhadap suatu produk sangat responsif terhadap perubahan harga, artinya elastis. Perubahan mungkin lebih sulit untuk menaikkan harga tanpa mengurangi jumlah barang atau layanan yang dijual. Sebaliknya, jika permintaan inelastis, perusahaan mungkin dapat menaikkan harga tanpa mengurangi jumlah penjualan secara signifikan. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan konsumen dapat mempengaruhi sejauh mana mereka bersedia membayar untuk suatu produk atau layanan. Peningkatan pendapatan dapat meningkatkan daya beli konsumen yang pada gilirannya dapat mendukung peningkatan harga. Yang ketiga, selera dan preferensi konsumen. Faktor-faktor seperti selera dan preferensi konsumen dapat memainkan peran penting dalam menentukan permintaan dan harga suatu produk. Produk atau layanan yang dianggap mewah atau diinginkan oleh konsumen dapat mendukung harga yang lebih tinggi. Yang keempat, harga produk pengganti. Ketersediaan produk pengganti dan harga mereka juga dapat mempengaruhi harga suatu produk. Jika produk pengganti lebih murah atau menawarkan nilai tambah yang lebih tinggi, konsumen mungkin beralih ke produk tersebut jika harga produk awal naik. Yang terakhir, yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Ekspektasi konsumen tentang perubahan harga di masa depan dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka saat ini.
Jika konsumen mengharapkan harga suatu produk akan naik, mereka mungkin lebih cenderung membeli sekarang untuk menghindari harga yang lebih tinggi di masa depan. Oke, sekian dari saya. Materi dilanjutkan. Materi selanjutnya yaitu kurva permintaan atau demand curve. Dalam kurva permintaan terdapat dua komponen penting. Yang pertama yaitu jumlah yang diminta atau dapat disimbolkan dengan DQ. Jumlah permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jumlah ini mungkin tidak sama dengan jumlah yang benar-benar ingin dibeli, terutama ketika jumlah barang yang tersedia di pasar tidak mencukupi. Komponen yang kedua yaitu permintaan atau dapat disimbolkan dengan D. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan merupakan kumpulan dari tingkat jumlah yang diminta atau QD sehingga membentuk kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh semua pembeli pada berbagai tingkat harga. Jadi, kurva permintaan diperoleh dengan menggabungkan kurva-kurva permintaan individu. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam daftar permintaan berbentuk tabel atau demand schedule. Daftar permintaan atau demand schedule adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan atau sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan dengan asumsi ceteris paribus. Contoh 1, apabila dinyatakan dalam tabel, permintaan dapat dimisalkan sebagai berikut. Tabelnya akan ada di dalam video. Di dalam tabel ini terdapat 3 kolom yang masing-masing kolom terisi harga barang X dalam satuan rupiah, kuantitas barang X yang diminat yaitu berupa unit, dan kolom terakhir yang berisi titik korespondensi. Dalam tabel terdapat 4 variabel barang. Yang pertama yaitu barang pertama memiliki harga Rp100 dan juga memiliki kuantitas barang 10 unit dan memiliki titik korespondensi berupa A. Barang yang kedua yaitu harga per unitnya Rp110 dan kuantitasnya yaitu 8 unit dan memiliki titik korespondensi berupa B. Barang yang ketiga yaitu memiliki harga Rp120 dengan kuantitas 6 unit dan titik korespondensi C. Barang yang keempat yaitu memiliki harga Rp150 dengan kuantitas 1 dan memiliki titik korespondensi D. Dari tabel berikut dapat kita gambarkan kurva sebagai berikut. Jadi semakin besar harganya, semakin menurun juga kurvanya. Sekian materi saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari materinya adalah teori permintaan akan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang, sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Penggabungan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan dibeli dan dijual. Asumsi yang harus dipegang teguh dalam pengembangan teori permintaan dan penawaran ini adalah bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak pembeli dan penjual di dalam pasar dan tidak satupun di antara mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi harga barang dan jasa secara signifikan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga
permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan dalam analisis permintaan, dan dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama sangat dipengaruhi oleh tingkat harga. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian sebaliknya, makin rendah harga barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh suatu pembeli pada berbagai tingkat harga. Jadi, kurva permintaan diperoleh dengan menggabungkan kurva-kurva permintaan individu. Dalam kenyataan, walaupun penentu besarnya permintaan adalah harga, namun banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lainnya. Oleh sebab itu, dalam melakukan analisis mengenai teori permintaan, juga perlu melakukan analisis berbagai faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan. Setiap perubahan yang menambah jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli untuk berbagai tingkat harga akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Setiap perubahan yang mengurangi jumlah yang dibeli oleh pembeli untuk berbagai tingkat harga akan menggeser kurva ke permintaan ke kiri. Apabila sesuatu terjadi yang mengakibatkan jumlah permintaan naik untuk berbagai tingkat harga, kurva permintaan akan bergeser. Hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga sesuatu barang meningkat, maka produsen akan berubah meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijual. Kurva penawaran supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar dari real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Kurva penawaran miring ke atas sebab dengan seasumsi hal-hal lain, tetap harga yang tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan. Banyaknya penawaran terhadap suatu barang walaupun secara dominan ditentukan oleh harga sendiri, namun juga ditentukan oleh banyak faktor lainnya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan sesuatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan.